Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kampung santri sekalian. Jumpa lagi bersama saya Bang Widi. Pada sesi kali ini saya akan membahas tentang kerupuk puli. Apa kerupuk puli ini? Bisa dimakan oleh orang yang memiliki MAH atau gangguan asam lambung. Perlu teman-teman ketahui kerupuk puli itu apa sih? Kerupuk puli itu adalah kerupuk yang dibuat dari bahan nasi ya. Jadi nasi itu dihaluskan, ditumbuk, dicampur dengan sedikit pewarna, eh, kemudian penyedap rasa dan rempah-rempah seperti bawang ya, bawang dan garam. Atau bisa lagi dikasih pewarna dari kunyit mungkin ya. Di satu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda teman-teman ya. Tapi di sini memang ada sejenis campuran yang biasa dijual di pasar-pasar itu sebagai apa namanya ini, sebagai formula untuk kerupuk ini agar kerupuk ini menjadi kenyal ya. Jadi tidak gampang pecah ketika ditumbuk, ketika akan digoreng dan ketika akan dijemur ya. Itu ada sejenis apa namanya ya, mungkin memang dia adalah sejenis kalau boleh saya bilang ini memang formula untuk puli ya, kerupuk puli khusus memang untuk sebagai bumbu ya, bumbu kerupuk ini ya. Mungkin mohon maaf untuk teman-teman di sebagian daerah tidak kenal kerupuk ini ya, tapi saya yakin teman-teman bisa mencarinya di Google. Apakah ini bisa dikonsumsi oleh yang menderita gangguan asam lambung? Begini teman-teman, kerupuk puli masih bisa ya teman-teman ya, tetapi ada yang perlu teman-teman perhatikan ya. Jika kerupuk puli ini terlalu keras ya, kadangkala ketika digoreng itu ada semacam butiran-butiran ya. Butiran-butiran itu tidak bisa menjadi renyah. Artinya ketika dia digigit atau dikunyah, dia tetap seperti butiran-butiran yang keras. Nah, hindari makan kerupuk puli yang seperti itu. Kerupuk puli yang bagus itu dia renyah ya, ketika dimakan itu dia gampang hancur. Biasanya itu yang teksturnya nggak terlalu tebal, bentuknya tipis-tipis, kemudian rapi-rapi gitu teman-teman ya. Kemudian carilah yang warnanya itu tidak terlalu kuning, karena kerupuk puli itu rata-rata warnanya kuning ya. Carilah yang agak putih bersih ya, warnanya putih, berarti dia memakai sedikit pewarna. Kemudian carilah juga kerupuk puli yang tidak terlalu asin, tidak terlalu gurih ya. Gurihnya itu mirip seperti gurih-gurih penyedap rasa itu ya, atau ketika kita jilatkan rasanya itu gurih-gurih di tenggorokan loh. Carilah yang biasa, yang normal, cukup renyah gitu aja teman-teman ya. Karena apa? Berarti itu formula pulinya itu nggak terlalu banyak ya, itu ya. Jadi pengental puli atau pengeras pulinya itu tidak terlalu banyak, jadi itu bagus juga teman-teman ya. Kemudian gorenglah dengan minyak yang bagus ya, bukan minyak yang lebih dari 3 kali dipakai itu. Dan kalau bisa sih teman-teman bikin sendiri saja itu bisa kok ya. Beli formula untuk puli ya, saya nggak bisa sebutkan mereknya atau katanya, karena itu mungkin bisa jadi apa namanya, menyalahi aturan bahasa atau kata-kata yang di Google ya. Jadi seperti itu ya, saya buatnya formula gitu aja. Formula atau ini untuk pulinya itu bisa teman-teman beli di pasar gitu ya, dicampurkan dengan nasi itu, kemudian dikasih mungkin bawang, kemudian garam, kemudian ditumbuk-tumbuk, kemudian dicetak ya. Atau biasanya itu dibuat ini ya, ditekan sama ulekan. Jadi puli yang sudah mengenyal itu, nasi itu yang sudah tercampur dengan bumbu dan sudah ditumbuk itu kemudian dibuat bulat-bulat, kemudian ditekan-tekan dengan ulekan ya, sehingga bentuknya jadi bulat. Atau ada juga yang dibentuk dipotong-potong, diiris-iris tipis-tipis semacam itu, diiris bulat atau diiris kotak. Itu biasanya teman-teman ya. Kita masuk pada kesimpulan, kerupuk puli masih bisa dikonsumsi ya, asalkan tadi teksturnya yang nggak keras, nggak alot. Karena kalau alot itu akan membuat lambung susah bekerjanya, lama bekerjanya, kemudian kepayahan ya untuk mencerna itu, menghancurkan itu, jadinya nanti nggak enak di perut. Kemudian carilah yang warnanya itu putih bersih, bukan yang terlalu kuning, dan carilah yang tidak terlalu enak, tidak terlalu gurih, tidak terlalu ke asin-asinan gitu ya. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat.
Semoga lekas sembuh buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.